Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama kakak adalah Ahmad Sofi Muntaha. Di sini kakak akan menyampaikan materi pembelajaran IPS kelas 9. Di mana KD yang akan kita bahas adalah KD 3.2 tentang perubahan sosial dan budaya. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini, ketika kita membahas tentang materi perubahan sosial dan budaya, setelah kalian mempelajari materi tersebut, kalian nantinya diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep perubahan sosial budaya, kemudian kalian mampu menjelaskan bentuk dari perubahan sosial dan budaya. Yang ketiga yaitu mampu mengidentifikasi faktor perubahan sosial dan kebudayaan, dan yang keempat adalah kalian mampu menjelaskan proses terjadinya perubahan sosial dan budaya. Nah, pokok materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah konsep dari perubahan sosial dan budaya, yang kedua ada bentuk perubahan sosial budaya, yang ketiga ada penyebab perubahan sosial dan budaya, yang keempat ada faktor perubahan sosial dan budaya, serta yang kelima adalah proses terjadinya perubahan sosial dan budaya itu sendiri. Nah, ini adalah gambar di mana dibedakan menjadi dua, yaitu gambar A dan gambar B, di mana gambar A merupakan potret kehidupan pada zaman dahulu. Ini adalah salah satu permainan anak kecil zaman dahulu, dan ini adalah pakaian yang digunakan oleh para wanita pada zaman dahulu. Nah, sedangkan di blok B ini adalah permainan anak zaman now atau zaman sekarang, dan ini adalah model pakaian yang digunakan oleh kaum wanita di zaman sekarang ini. Ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan sekali ya, dimana kalau permainan pada zaman dahulu itu anak-anak pada zaman dahulu itu sangat kreatif serta aktif, dan juga mereka itu mampu bercengkrama dengan kawan-kawan seusianya, dan juga mereka itu memainkan permainan yang tradisional. Sedangkan kalau permainan yang zaman sekarang, lihatlah mereka begitu terpakunya pada HP. Nah, kemudian untuk pakaian pada wanita zaman dahulu, kita dapat lihat ya, ini adalah kebaja. Pakaiannya sangat sopan dan juga menutup anggota badan. Kemudian untuk pakaian yang digunakan wanita zaman sekarang itu sangatlah sangat ingin menunjukkan bentuk badannya, serta sangat banyak sekali macam-macamnya karena dipengaruhi oleh perkembangan budaya dan juga sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, ini gambar A dan B ini merupakan salah satu bentuk dari perubahan sosial dan budaya. Nah, dari kedua gambar ini kalian tentu nanti akan berusaha bagaimana kok ini bisa terjadi, lalu apa faktor yang mengakibatkan perubahan itu terjadi, dan sebagainya. Nah, apa itu perubahan sosial dan budaya? Apakah adik-adik di sini ada yang sudah tahu? Oke, kalau belum tahu, kakak jelaskan ya. Perubahan sosial dan budaya dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Perubahan ini terjadi pada sistem sosial, nilai budaya, maupun struktur dan fungsi pada masyarakat. Artinya apa? Perubahan yang terjadi di sosial, di lingkungan masyarakat itu mempengaruhi pada sistem sosial.
maupun lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, kemudian nilai kebudayaan seperti perilaku yang ada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, apakah mereka itu cenderung mampu bekerja sama ataupun senang sekali untuk kerja secara individu seperti itu. Nah, selanjutnya adik-adik kita masuk kepada bentuk dari perubahan sosial dan budaya itu sendiri. Apakah adik-adik sudah tahu bentuk dari perubahan sosial dan budaya? Walaupun di sini sudah ada bocorannya, apakah kalian dapat menjelaskan satu persatu apa yang ada di sini? Oke, kalau belum tahu, kakak akan jelaskan ya. Bentuk perubahan sosial dan budaya itu sendiri dikategorikan menjadi 3, yaitu berdasarkan waktunya, kemudian berdasarkan pengaruhnya, dan berdasarkan perencanaannya. Perubahan sosial dan budaya yang berdasarkan waktunya itu ada 2 macam. Yang pertama adalah evolusi. Evolusi itu sendiri adalah perubahan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, yang terjadi dalam waktu relatif cukup lama, dan perubahan yang ada itu dimulai dari rentetan kecil, sedikit demi sedikit, serta berusaha menuju ke arah yang lebih baik. Nah, contoh dari evolusi itu sendiri dapat kita temui pada zaman dahulu, di mana ketika kehidupan zaman manusia purba itu kan mereka dari kebudayaan berburu, kemudian bercocok tanam, serta mampu memproduksi makanan sendiri. Kemudian yang kedua adalah revolusi. Revolusi merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang berlangsung secara cepat karena adanya perubahan yang begitu signifikan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Artinya ada kemauan dan juga keinginan untuk berubah dari nilai-nilai sebelumnya. Contoh dari revolusi itu sendiri itu terjadi pada masa abad ke-18 di Inggris. Pada waktu itu terjadi revolusi industri, di mana yang pada awalnya produksi itu dilakukan oleh manusia, kemudian digantikan oleh mesin, dan itu dampaknya sangat besar sekali bagi kehidupan dunia industri yang ada di dunia hingga sekarang ini. Nah, kemudian bentuk perubahan sosial dan budaya yang kedua berdasarkan pengaruhnya, yaitu ada yang pengaruhnya besar dan juga yang pengaruhnya kecil. Perubahan sosial budaya yang pengaruhnya besar itu terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat yang mampu merubah sendi-sendi kehidupan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, contohnya adalah seperti digitalisasi yang ada sekarang ini, di mana pada awalnya ketika kita hidup dengan aktivitas yang transaksi secara biasa, namun sejak hadirnya dunia digital, semua aktivitas dapat kita lakukan secara online. Nah, kemudian yang pengaruhnya kecil itu terjadi dalam lingkungan masyarakat, tapi tidak terlalu berpengaruh pada aspek yang ada di dalam kehidupan. Contohnya adalah ketika seseorang itu mengubah gaya rambutnya maupun gaya pakaiannya. Kemudian perubahan sosial dan budaya yang ketiga yaitu berdasarkan perencanaannya, di mana di sini terbagi menjadi 2, yaitu ada perubahan yang tidak direncanakan dan juga ada yang direncanakan. Perubahan sosial dan budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang tidak direncanakan sebelumnya. Artinya perubahan ini melanda atau menyerang dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, biasanya perubahan yang tidak direncanakan ini relatif membawa pengaruh yang negatif. Contohnya seperti bencana alam, kemudian wabah atau penyakit,
Oh iya, contohnya kan kita sekarang ini sedang berada pada masa pandemi. Nah, pandemi itu sendiri kan juga tidak direncanakan, dan juga hadirnya itu juga secara tiba-tiba. Dan ini sangat berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat yang ada di dunia, karena mampu mengubah tatanan sosial, ekonomi, kebudayaan maupun aktivitas pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua adalah perubahan yang terencana, di mana perubahan ini memang telah direncanakan oleh masyarakat yang ingin melakukan perubahan. Contohnya yaitu pembuatan undang-undang yang ada dalam lembaga maupun suatu pemerintahan, di mana mereka menerapkan kebijakan agar di suatu masa yang akan datang itu tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga mereka menerapkan aturan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang ada. Nah, selanjutnya adik-adik kita masuk pada penyebab terjadinya perubahan sosial dan budaya, di mana perubahan sosial dan budaya itu sendiri disebabkan oleh dua faktor, di mana faktor yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri adalah faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat. Faktor internal diantaranya yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Nah, suatu kondisi penduduk dalam wilayah tertentu ketika terjadi peristiwa ledakan penduduk ataupun berkurangnya penduduk yang disebabkan oleh angka kelahiran maupun kematian, itu akan mempengaruhi terjadinya suatu perubahan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah inovasi. Inovasi adalah penemuan baru yang terjadi di dalam suatu masyarakat, di mana penemuan itu sendiri dapat berupa alat maupun teknologi yang mampu mengubah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik maupun ke arah yang negatif. Itu semua tergantung dari bagaimana cara mereka memanfaatkan penemuan-penemuan yang ada di masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah konflik dalam masyarakat. Konflik ini sendiri juga akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Ketika suatu masyarakat itu mengalami pertentangan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, tentu akan mengubah kondisi yang ada di suatu lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan yang keempat adalah pemberontakan yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua ini adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan budaya yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Di antaranya adalah berubahnya lingkungan alam dan juga pengaruh dari kebudayaan lain. Berubahnya lingkungan alam ini sendiri itu dapat kita artikan ketika lingkungan yang ada di sekitar kita itu berubah, artinya itu tercemar ataupun terjadi bencana-bencana alam, itu mampu mengubah keadaan sosial dan juga budaya. Yang kedua yaitu pengaruh dari budaya lain. Ini tentunya adalah kebudayaan yang ada di suatu masyarakat ketika berinteraksi dengan kebudayaan masyarakat lainnya, itu akan saling mempengaruhi dan mengakibatkan perubahan di antara keduanya. Nah, dalam suatu kondisi masyarakat ketika terjadi perubahan sosial dan kebudayaan, tentu ada hal-hal yang mendorong dari terjadinya perubahan sosial dan budaya. Lalu apa sajakah itu? Apakah adik-adik sudah tahu? Nah, kalau belum tahu, kakak akan jelaskan ya faktor dari pendorong perubahan sosial dan budaya. Di mana yang pertama adalah interaksi antar budaya. Ketika kebudayaan suatu masyarakat itu berinteraksi dengan kebudayaan lain, baik itu budaya yang datang dari luar, itu mampu berkombinasi sehingga menyebabkan perubahan terhadap nilai-nilai budaya yang ada. Kemudian yang kedua adalah sistem pendidikan yang maju.
pendidikan yang maju tentu akan mendorong suatu perubahan ke arah yang lebih baik, di mana mereka tentu akan memperbaiki keadaan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah apresiasi terhadap karya orang lain. Yang keempat adalah keinginan untuk selalu maju. Ketika suatu masyarakat itu memiliki hasrat dalam diri mereka untuk menginginkan suatu perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik, tentu mereka akan berusaha sekuat mungkin untuk melakukan transformasi di dalam lingkungannya untuk memperbaiki apa kekurangan yang ada selama ini yang terjadi di lingkungan mereka. Kemudian yang kelima adalah keadaan masyarakat yang heterogen. Keadaan masyarakat yang heterogen ini sendiri yaitu keadaan di dalam masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam, baik itu dari latar belakang suku, ras, etnis, budaya, agama, dan sebagainya. Itu mampu mendorong terjadinya suatu perubahan sosial dan budaya. Kemudian yang terakhir adalah sistem masyarakat yang terbuka. Ketika sistem masyarakat yang terbuka ini ada di suatu wilayah, tentu mobilitas sosial dan juga perubahan sosial akan sangat mungkin terjadi dan sangat kuat pengaruhnya. Nah, selanjutnya di samping terdapat pendorong untuk melakukan suatu perubahan sosial dan budaya, tentu ada kalanya di suatu masyarakat itu faktor-faktor yang menghambat dari terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan itu sendiri. Lalu apa sajakah faktornya? Nah, ini merupakan faktor penghambat dari terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat yang terasing. Kehidupan masyarakat yang terasing itu merupakan kondisi di mana suatu masyarakat minim untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, atau bisa dikatakan ini terjadi pada masyarakat yang hidup di daerah terisolir. Nah, ketika mereka hidup di daerah yang terisolir, tentu akan sangat sulit sekali kebudayaan untuk masuk dan mampu mengubah tatanan-tatanan yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah perkembangan iptek yang terlambat. Yang ketiga ada sikap masyarakat yang masih tradisional. Yang keempat adalah adanya prasangka terhadap hal baru. Adanya prasangka ini merupakan mindset atau pikiran dari suatu masyarakat. Ketika menemui hal-hal baru, mereka sudah terlebih dahulu takut akan hal-hal tersebut. Sikap mereka itu lebih jangan-jangan nah begitu. Ketika ada suatu kebudayaan baru, mereka condong kepada berpikiran ke arah negatif terhadap budaya yang ada. Kemudian yang kelima adalah hambatan yang bersifat ideologis. Artinya ini hambatan yang berkaitan dengan suatu keyakinan dan ajaran yang ada dalam diri masyarakat. Dan yang terakhir adalah adat istiadat. Adat istiadat itu sendiri adalah suatu kebiasaan yang sudah melekat sekali di dalam lingkungan masyarakat. Ini akan menghambat suatu perubahan sosial dan budaya yang ada di suatu wilayah tertentu. Selanjutnya kita masuk kepada proses dari terjadinya perubahan sosial dan budaya, di mana proses terjadinya perubahan sosial dan budaya itu sendiri terdapat 5 proses. Di antaranya adalah akulturasi, asimilasi, difusi, penetrasi, dan invasi. Apakah di sini adik-adik sudah tahu dari kelima proses ini sendiri? Apa itu akulturasi? Akulturasi merupakan suatu perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang menimbulkan satu kebudayaan baru, tetapi kebudayaan tersebut tidak menghilangkan ciri asli yang terdapat pada budaya lama. Sebagai contoh adalah seperti bangunan-bangunan yang ada di wilayah kita, yaitu seperti Masjid Agung Demak ataupun Menara Kudus, di mana
Masjid Agung Demak itu sendiri merupakan perpaduan dari bangunan Islam dan juga Hindu, di mana bangunan depannya itu sendiri memiliki ciri khas limasan yang identik dengan Hindu, kemudian dibalut dengan ciri-ciri yang Islami. Kemudian yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi merupakan perpaduan antara dua budaya atau lebih yang kemudian melebur menjadi satu, sehingga menciptakan satu kebudayaan baru, di mana kebudayaan lama di sini sudah tidak nampak, artinya sudah membaur menjadi satu. Kemudian yang ketiga adalah difusi. Difusi merupakan proses penyebaran satu budaya kepada budaya yang lain yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagai contoh di sini adalah ketika adik-adik berjalan maupun mencari makan, walaupun di sini adalah di Jawa, tentu adik-adik menemukan seperti makanan ataupun warung makan nasi Padang, kemudian juga sate Madura, ataupun gudeg Jogja. Nah, itu juga merupakan salah satu difusi, artinya makanan dari berbagai daerah tersebut itu secara perlahan itu menyebar ke daerah kita. Nah, yang keempat adalah penetrasi. Penetrasi merupakan suatu penyebaran perubahan, suatu persebaran dari budaya terhadap kebudayaan lainnya dengan cara damai maupun paksaan. Contohnya adalah seperti ketika zaman penjajahan dahulu, Belanda itu masuk ke Indonesia. Pada awalnya memang menggunakan cara-cara yang damai dan humanis, namun secara perlahan mereka menindas masyarakat Indonesia. Nah, dan itu sangat berdampak sekali bagi kehidupan masyarakat zaman dahulu, di mana mereka hidup dalam belenggu penjajahan dan juga penuh dengan kesengsaraan. Kemudian proses terjadinya perubahan sosial budaya yang terakhir adalah invasi, di mana invasi ini sendiri memiliki arti di mana persebaran suatu budaya dari wilayah satu ke wilayah lainnya dengan cara paksaan, artinya disertai dengan penaklukan, sehingga terjadi sebuah konflik yang melanda wilayah yang sedang diinvasi. Salah satu contoh dari invasi adalah ketika pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu invasi dari Jerman ke wilayah Hungaria, di mana pada saat itu rezim Nazi itu membabat habis kaum Yahudi yang ada di daerah sana. Nah, ini tentu sangat mengakibatkan kesengsaraan dan juga dampak yang sangat besar bagi kehidupan yang ada di suatu wilayah itu sendiri. Nah, itulah adik-adik sekalian pemaparan materi dari kakak. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh kok ditanyakan kepada kakak. Gimana, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kakak akhiri sampai di sini. Apabila terdapat tutur kata dan juga perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian, secara pribadi kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.